Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang selalu istiqomah untuk selalu melaksanakan jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali puji serta syukur marilah sama-sama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita dan bersama. Alhamdulillah kita masih Allah berikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, masih kuat jo badan awak lain untuk melangkahkan kaki mayunan tangan datang ke surau melaksanakan sholat subuh berjamaah. Salat dan salam kita mohonkan kepada Allah semoga disampaikan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah, dari zaman kegelapan menuju zaman Islamiyah yang terang benderang seperti kita rasakan sampai saat kini. Jadi terang benderang itu tidak sekedar tarang di lampu je, tapi memang tarang hati awak, terbuka hati awak, terbuka pangan awak, balampu hati awak, tidak kalam je nak. Baiklah bapak-bapak, ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi kini kita lanjutkan mau ulang-ulang kaji awak. Kita baca pagi kini surah Al-An'am ayat sampai balik. Saya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul aghairallahi attakhidhu waliyan fatiris samawati wal ard wa huwa yut'imu wa la yut'am. Qul inni umirtu an akuna awwala man aslama wa la takunanna minal musyrikin. Shadaqallahul azim. Kata Allah di dalam surah Al-An'am ayat nang kampe balik diawali pula dengan kata-kata kul. Banyak wak temukan kata kul tu, katakanlah, sampaikanlah, sabuianlah, keceanlah. Diperintahkan Nabi Muhammad oleh Allah, katakanlah. Ana dikatakan untuk mereka, berarti untuk mereka dulu yang ada bersama Nabi, tentu kalau kini itu kawah lah. Karena Rasulullah SAW meninggalkan pusaka kawah Al-Quran. Ana diperintahkan Allah kepada Nabi Muhammad, itu kini ada di dalam Al-Quran yang menjadi pusaka dakwah. Itu nan kita paci, kita gagam arek, kita paci arek, gagam taguh. Atau ana disampaikan dari Rasulullah untuk mereka, berarti kini untuk kita. Aghairallahi attakhidhu waliya. Adakah selain Allah yang aku ambil, aku jadikan wali, pelindung yang aku sembah ianya? Aku kan pertanyaan menggugah.
disampaikan. Apakah aku mengambil atau menjadikan selain Allah sebagai wali, sebagai pelindung? Apakah ada selain Allah yang aku sembah? Yang mana Allah itu adalah faturis samawati wal ardh. Allah yang menciptakan, yang mengadakan langit dan bumi. Abaki kiro renungannya bagi awak. Wa huwa yut'imu wa la yut'am. Allah itu yang memberi rezeki, yang memberi makanan, dan bukan yang diberi rezeki atau yang bukan diberi makan. Aku menduduk awak, posisi awak sebagai makhluk, Allah sebagai Tuhan. Maka tidak wajar, tidak pantas awak menjadikan selain Allah sebagai pelindung secara hakikat. Sampai awak mengadu, sampai awak memohon, sampai awak meminta, hanyalah Allah. Allah dan kita jadikan sebagai pelindung. Gak ada menjadikan selain Allah sebagai pelindung. Berarti dikunci dengan tegas. Oh, kini ko awak minta tolong ke batang kayu. Nah, oh itu batang kayu nak kau minta tolong. Oh, seolah-olah batang kayu nak kau melindungi awak. Batang kayu ko tinggi. Tak bisa. Kan itu nanti sampaian de anak Nabi Nuh Kanaan. Seolah-olah batang kayu itu akan memberikan perlindungan kayaknya panjang batang kayu itu salamnya dari banjir. Atau nyopanje pai ka gunung ka bukit nan tinggi supaya aman dari itu, terlindunginya. Seolah-olah bukit atau gunung yang memberikan perlindungan. Secara rupa, secara suri, secara suratan, secara nampak dan lahiriah, mungkin itu nan dipandang. Tapi secara hakikat yang menjadi pelindung awak itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tak ada lain, berarti tak ada cerita lain. Ikut akan kita kunci jangan sampai terjerumus, karena di akhir ayat itu wala takunanna minal musyrikin. Jangan sampai terjerumus menjadi orang yang musyrik. Hati-hati kita memang di dalam akidah awak. Tidak boleh ada ilahan ghairah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Karena hanya Allah lah tempat kita meminta perlindungan. Kalau minta perlindungan kepada makhluk kok sama lo jawabannya. Kok kamu manusia sama lo jawab. Inyo ka punah lo, inyo ka mati lo, inyo ka hancur lo. Alai ke siapapun sepanjang itu makhluk, semuanya akan fana, semuanya akan halikun, akan punah, semuanya akan hancur, semuanya akan hilang, semuanya akan mati. Yang abadi hanya Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Kekal. Tadi dudukan paham kita di situ. Jadi itu yang disampaikan, diteguhkan. Kalau seandainya masih ada cara pandang dan cara paham manusia seolah-olah dia meminta perlindungan selain Allah, la yanfa'uhu wa la yadurruhu, itu tidak akan memberi manfaat dan tidak akan memberi kemudaratan. Nah itu mengkoe anan disampaikan dek Nabi Ibrahim kepada Raja Namrud ketika patuang-patuang itu hancur, punah-punah lah di toko di pato di Nabi Ibrahim.
Lalu digantungnya patung gadang ke patung nampeleng gadang. Dia jaya berpikir normal, dibangun nalar dan logika dari Raja Namrus dan pengikutnya. Karena mereka menyembah berhala, meminta pertolongan dan perlindungan kepada berhala patung. Disentaannya tuh, dibangun kesadarannya tuh, caranya Nabi Ibrahim di toko kan sedih dipunah sudah hancur dan lain-lain sedih. Takah di situ kampe lah, takah sagadang Surawa lo, atau lebih gadang atau lebih gede. Tagak lah bos susun-susun patung dan sembah, bermacam-macam bantu bermacam-macam rupu bermacam-macam tinggi gadang dan tukang buat patung ko ayah dek Nabi Ibrahim, Mr. Azhar, ayah Nabi Ibrahim. Lalu kemudian sekembali Namrus ko dari lapangan lah, kunjung lapangan atau kok babulu lah, atau pokoknya nyo datang ke tempat ibadahnya tuh, nyo temukan, nyo dapati patung nyo kok hancur-hancur, punah-punah rara, tinggal nang gadang le. Berpikir lah, ada nama pikir tu deh, marabu nang gadang ko lah, berang ko lah, bangi ko lah. Sehingga nyo tumbuh aja kesadaan yang kenek-kenek kan patung Allah ditampai saja, dipaku saja, hancur kesadaan. Nyo jawel lah seorang. Itu nak mungkin doh. Malah bisa mengari je nak bisa doh. Balau kecil kamu macik patung berjalan nak bisa, mengari nak bisa, bah kecil kamu mayu nampak patung. Secara tidak langsung, inyo sendiri mengakui kebodohannya dari cara pandang dan praktek ibadah selama. Jadi, tidak mungkin lo nang gadang ko kamu loko. Iko nawak sembah Tapi karena kebenciannya kepada Nabi Ibrahim, lah seolah-olah Allah nan terjadi selama ko lah batu aja cek. Justru nanyo bangun narasi bukan memeloan cara pandang dan pengetahuannya, tu nanyo peloan. Harusnya, oh iya mangan dia nare. Salam moko dan sembah, dia tidak bisa mangamangai, minta tolong lo wakai, diri aja nak tolong deh doce. Hancu-hancu nak pandainya menolong deh. Masa ikut nak sembah tapi nak itu nanti bangun deh. Siapa nama memunahan enggak? Siapa nama menghancurkan Tuhan awak? Terkongkang-kongkang Tuhan awak. Tolong cari, dilakukan investigasi, di tracking, dilacak. Siapa orang dan salah moko nama lawan-lawan Tuhan awak? Itu dah nyo cari tahu. Diinventarisilah, dibuat lo daftar pencari orang, adolo DPO daftar DPO dulu tentu lo nado CCTV lagi. Nado CCTV lagi. Cuma nanyo cari-cari sia salam moko nan membicarakan tentang Tuhan awak. Sia nan salam moko nan mencimehan Tuhan awak. Kecil Namrus yo panglima-panglima, jenderal-jenderal yang lain. Dicurigailah di salam moko nan tadanga adalah Ibrahim nan mencimongan Tuhan awak nan menyabukan salam moko mengapa tuang disembah kalau nyoba pikir tahu je le tentu nan hebat nan tukang buat patung nan tukang buat Tuhan ayah harusnya kan ayah Nabi Ibrahim kau nyo sembah lain nyo bangun logika tu dek Nabi Ibrahim kaya ayah kau memang kreator yang hebat, ayah sebenarnya pantas disembah dek Namrus CS kan ayah nanti kamu buat masih
Ayah masih bisa aja membuat Tuhan dulu aja. Bahkan ayah tu je dan tu aja. Membuat patung-patung tu aja. Mengalo ya, saya kan dekat tu lagi kira. Tapi yang terjadi bukan nyerenungkan dari fakta-fakta tu doh. Harusnya kan berpikir ni. Tanya tu kecil orang kini tu cara berpikirnya tu atas sumber dengan kebenciannya, dengan ketidaksukaannya terhadap orang yang mencimohkan sesembahan mereka. Padahal, kalau merujuk risiko, kanlah digugah untuk awalnya. Adakah selain Allah yang akan kamu jadikan sebagai wali, sebagai pelindung yang menciptakan langit dan bumi? Iku ayah Nabi Ibrahim ku sendiri menciptakan, membuat Tuhan sesembahan mereka. Justru Nabi Ibrahim nanyo target Nabi Ibrahim. Ia terkonfirmasi terkonfirmasi, memang terindikasi Nabi Ibrahim yang menghancurkan Tuhan-Tuhan mereka. Disidanglah, dipanggil, disidang, diinterview Nabi Ibrahim. Tak takah model interview orang kini do, nak dipanggil ke ruangan penyidikan dan penyelidikan. Jadi Nabi Ibrahim disidang baswa wahai di hadapan majlis tinggi. Wahai Ibrahim, terlapor, terkonfirmasi, selama ini hanya engkau yang menghujat, mencimohkan atau menarasikan tentang sesembahan kami dengan patung-patung berhala yang tidak memberi manfaat dan mudarat. Iyo, memang menyampaikan bahwa Tuhan engkau memang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Berarti engkau yang menghancurkan kasado Tuhan-Tuhan lain kau. Cuba caliak nang gadang tu aja. Nan ado tagantung patung kapak dili. Cuba tanyuan ke. Baca mana nyonya cuba ngecek kan bisa dah akan jawab. Kan jalan tu. Itu hengai. Kalau dibaca kata tu langsung berang kan Ibrahim. Atu bahasa harusnya kan berfikir. Yo henga awak salboko ya. Yo andi awak salboko. Nabi Ibrahim kan pendekatan dakwah kan takah tu menumbuhkan kesadaran, terbangun logika berpikir ini. Tapi kan tidak juga sadar-sadar ya. Harusnya menemukan jawaban sendiri terhadap kondisi itu. Yohan dia ya, Yohenga ya. Tuhan sama mengecek je bisa, bakal menjawab. Tidak ada sifat kalamnya, tidak ada. Anak kan dibaca ni cepat tuang benda mati tukang buih dia ayah dia Nabi Ibrahim. Kini cuba cari fakta. Kalau hukum kau kan ada fakta hukum, ada bukti-bukti. Bukti ya kini, nan ada kapak di badan itu siap. Tu patung nang gadang tu aja. Berarti tentu berpotensi. Aku cara bahasa berkilah lagi. Tentu berpotensi nang gadang kau nama makhluk, nama munah, menghancurkan dan lain-lain. Oh, nyo nak bisa melakukan apa-apa dah. Tak bisa bergerak. Apollo kau bisa menghancurkannya. Lalu jauh sendiri kebodohan sendiri. Jadi kalau berdebat tentang Tuhan, kalau belajar tentang filsafat dan segala macam, ditemukan jawabannya, muaranya itu apa yang sudah ada di dalam wahyu. Jaleh kasadun. Barang Jawa tentang sifat 20. Berarti kalau tidak ada termaktub di dalam sifat 20, nah lain itu kasadanya bukan Tuhan.
mulai dari wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamu bi nafsi wahdaniyah sampai seterusnya sifat ma'ani dan ma'nawiyah. Semuanya itu menunjukkan indikator ciri-ciri kriteria ketuhanan itu tidak ada bagi yang lain. Dari indikator yang ditetapkan, sifat-sifat yang ditetapkan oleh para ulama itulah yang menjaring, kalau bahasa awak menseleksi. Yang lain itu tidak memenuhi kriteria, tidak memenuhi persyaratan, tertolak yang lain itu menjadi Tuhan. Maka tidak pantas selain Allah dijadikan sebagai Tuhan ilahan akhar. Tidak ada kemudian menjadi pelindung selain Allah. Hanya Allah lah yang maha pelindung. Maka disebutkan wali itu sendiri adalah pelindung. Makna wali itu adalah mewali, menguasai atau melindungi. Maka ada wali-wali Allah itu karakternya adalah karakter mengayomi, melindungi, memberikan solusi, memberikan penyejukan, mengayomi umatnya, melindungi masyarakat. Itu aulia-aulia Allah, wali-wali Allah. Bukan membuat keributan atau provokasi atau narasi-narasi menghasut dan segala macamnya. Justru wali-wali Allah itu karakternya adalah teduh, tenang, menyejukkan. Nah, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menegaskan, disampaikan kepada Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad itu untuk menyampaikan kepada umat tak ada selain Allah yang dijadikan sebagai wali untuk memberikan perlindungan, dan hanya Allah lah yang berhak untuk disembah. Berarti la ilaha illallah, tidak ada Tuhan, tidak ada la ma'bud. La ma'bud berarti tidak ada yang disembah kecuali hanya Allah. Di urutan puluh kepada sifat-sifat inda adonan bakwaso, inda adonan bakhandak. Tidak ada yang maha itu, tidak ada yang maha tahu. Semuanya tidak ada yang disebutkan sifat-sifat kecuali hanya Allah. Allah yang maha kuasa, Allah yang maha menghendaki, Allah yang maha semuanya. La ma'bud, tidak ada juga yang disembah kecuali hanya Allah. Jadi memantapkan dan menegaskan tauhid itu ke dalam setiap diri awak. Hanya wa menyandarkan semuanya kepada Allah. Wa ufawwidu amri ilallahi fallahu khairun hafiza. Awak kalau kapai kama-kama aja awak. Awak menyerahkan semuanya adalah kepada Allah. Awak serahkan sadoi wa ufawwidu, aku serah semua urusanku hanya Allah sandaran. Kalau bahasa kerenek ini, aku punya Allah. Allah yang maha melindungi. Aku tidak perlu takut, tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir. Tidak boleh cemas berlebihan, tidak boleh khawatir yang berlebihan, karena aku punya Allah. Allah yang maha melindungi, Allah yang maha menjaga. Maka guru-guru awak di dalam di pesantren biyambo ada doa-doa dan baca. Ya man amana al-khaifin aminni mimma akhafu. Wahai orang yang memberikan aman dan memiliki keamanan itu dan memberikan rasa aman. Aminni mimma akhafu. Berikanlah rasa aman kepadaku, rasa ketenangan kepadaku dari semua yang aku takuti. Aku kan takut sebenarnya kan Yuna camihnya awak balam dilapian. Seolah-olah pelindung awak, penyelamat awak adalah harap tuh.
kemudian pangke, kemudian keluarga, alek. Seolah-olah itu nan menjaga, nan melindungi, nan menolong awak. Enggak. Secara hakikat bukan itu. Tapi cameh awak. Pai ayah Hindu awak, seolah-olah ayah Hindu awak. Kalaulah seolah-olah ayah Hindu awak lo nak melindungi awak, nak menjaga awak, sampai terkatar seperti itu, dikhawatirkan terjerumus menjadi musyrik. Memang banyak dijago akidah. Dan sengenek-sengeneknya bisa tagelici awak. Nah, lalu kemudian ada harta, kalau mempatuhan arah tua, kalau lah jadi budak arah tua wak, lah arah tua nama jadi tua nilai, lah jadi budak wak di arah tua, lah diperalat wak di arah tua, lalu uju diri awak lah alamai karam. Amangko disitulah tadi ayat awak. Rakaat yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hai orang-orang yang beriman, jangan sampai kamu terlena, terlupakan, terjerumus oleh harta dan anak-anakmu, membuat kamu lalai, membuat kamu lupa dari mengingat Allah, seolah-olah kamu mempertuhankan anak dan harta, kemudian melupakan Allah, mengabaikan Allah, meninggalkan mengingat Allah, meninggalkan zikir kepada Allah. Wa may yaf'al dzalika wa ulaika humul khasirun. Siapa yang melakukan hal demikian, yang memperbuat seperti itu, maka mereka adalah orang-orang yang merugi. Ya Allah, berlindung awak kepada Allah, jauh awak daripada fitnah harta dan anak-anak. Berarti kan anak sendiri, keluarga, itu kan itu gede guru awak ceramah doa saji. Bila kau sembahyang nih, ya wak kau sembahyang, awak nak awak kini je baru ya. Kan anaknya jadi alasan tu anak. Banda apa ke surau ni? Ya tu baalai, awak lah bercucu kini ya, dalam masuk cucu lah. Bila lebih lah, tunjuk banyak anak aku tu banyaklah cucu itulah membuatnya lupa, membuatnya lalai. Berarti secara kesimpulannya seolah-olah mempertuhankan itu. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Iyo ditumpangnya kama ada anyo. Nanti bawa kata semayang pa iyo. Itu manajemennya. Oleh karena itulah, maka kita dingin kini. Jangan kamu berlindung kepada yang lain. Tempat kamu berlindung itu kepada Allah. Maka ada wirid yang diajar dek guru-guru awak. Jadi ada lo namanya ijazahnya wirid. Kalau di Jawa itu banyak wirid-wirid. Ada diijazahkan wirid kamu membaca Al-Fatihah. Tiba di iya kana budu itu baca 7 kali. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, 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 ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina. Dalam sembahyang dah, maka sudah mewiridan untuk menguatkan bahwa ketika awak ada masalah, ketika awak galau, awak risau, berat rasanya. Indah dalam sholat doh. Wirid ada wirid awak. Contoh ada masalah awak, bacakanlah wirid itu, diijazahkannya. Baca qabil tu, aku terima ijazah tu. Namun kok kalau ada rusuh kan
penegasan hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami meminta pertolongan. Ya mengadu lah, mengadu berat rasanya ya Allah. Engkau yang maha kuasa, Engkau yang maha meringankan. Bagi Engkau semuanya mudah, bagi Engkau semuanya murah, bagi Engkau semuanya ringan. Boleh. Itu disampaikan arusanawa masalah keinginan awak, apa harapan awak dibaca di dalam tulang hati awak. Lanjutkan setelah tulis. Berarti lah dapat lah dari Indonesia ijazah itu. Jadi itulah beberapa kesimpulan awak bahwa meminta pertolongan kepada selain Allah semuanya tidak akan mampu memberikan manfaat dan mudarat, karena makhluk itu tidak punya kuasa dalam semuanya. Yang punya kuasa semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, lanjutnya wa huwa, yang Allah itu tadi ditegaskan faturis samawati wal ardh. Allah yang maha kuasa menciptakan langit dan bumi. Ajo nilai. Kalau untuk membuktikan kekuasaan Allah, membuktikan semuanya itu tentang wujudnya Allah, juga bisa dilihat langit dan bumi. Siapa yang menciptakannya? Mana makhluk yang bisa menciptakan hal demikian? Maka kemudian manusia itu butuh dengan Tuhan. Orang bersahabat dulu mencari Tuhan, mereka kemudian menimbulkan sebuah kesimpulan, memang Tuhan itu ada. Kecil para pencari Tuhan itu. Kalau awak kanlah diajar dari guru awak, lah ada dalam kaji awak disebutkan di dalam Al-Quran. Dan awak kan disuruh tafakkaru fi sifati wala tafakkaru fi dzati. Nah, disuruh mempelajari sifat-sifat Allah. Ada dijelaskan di guru, ada dalam Al-Quran. Nah, betapa kuasanya Allah. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Masa awak menyembah sesuatu nyonya sendiri dia tidak bisa murid diri dia. Kalau awak mengapresiasi ke orang kau kan ada karya, ke makhluk ada karya, ada legacy. Ya acun jempol apa. Itu kan ke manusia. Yang wajib, yang pantas untuk wasembah itu adalah hanya Allah, karena Allah yang menciptakan semuanya awal alam semesta ini. Jadi fatiris samawati wal ardh, yang mengadakan, yang menciptakan dan tidak ada menjadi ada. Wa huwa yut'imu wa la yut'am. Disebutkan Allah yang memberikan kita makanan. Dalam tafsir dikatakan Allah yang memberi kita rezeki. Siapapun yang ada di bumi ini, makhluk manapun yang melata, apapun itu, semuanya sudah ditetapkan rezekinya. Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Semua makhluk dabbah yang ada di muka bumi ini, semua rezekinya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya adalah ndak ada paham awak le, ndak ada rasu awak le, awak takut dengan tidak mendapatkan rezeki. Semua rezeki manusia itu sudah ada, sudah ditetapkan. Tapi raihlah rezeki itu, ikhtiarlah, rebutlah. Maka di dalam sholat duha, wa in kana rizkinya itu, jika rizkinya itu fis sama, jika rezekinya itu ada di langit, fa anzilhu, minta ya Allah turunkan. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu, jika di bumi ya keluarkan, ya dicari. Kemudian bakaraju, ada ikhtiar. Wala yut'am. Nah, itu bedanya. Kalau wah memang butuh makan dan Allah tidak. Indah Allah diberi rezeki. Allah itu maha razaq, maha pemberi rezeki. Di dalam dua antara dua suci wa bacolok warzuqni, minta pula
rezeki kepada Allah. Nah, mengkoe di dalam surah Al-Quraisy, li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait. Hendaklah mereka menyembah Tuhan ini bait. Alladzi at'amahum min ju'. Allah yang memberi mereka makanan ketika mereka lapar. Wa amanahum min khauf. Memberikan rasa aman terhadap mereka dari kekhawatiran, dari ketakutan-ketakutan. Jadi diri awakku memang ada lapar, ada lita, ada hawi. Allah yang memberi makan. Kan itu tuh. Maka doa awak ketika sudah makan, doa awak sudah makan. Alhamdulillahilladzi an'amana wasaqana wa ja'alana minal muslimin. Alhamdulillahilladzi an'amana wasaqana. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kami rezeki, memberikan kami makanan dan memuaskan, melepaskan kami dari dahaga. Alai minta lu awak ke Allah Ta'ala supaya awak menjadi orang yang muslim. Artinya adalah orang yang menyerahkan diri kepada Allah. Kalau awak meminum air zam-zam, aku minum air zam-zam, doa amin tawa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau ya Allah. Pinta yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat, ilman nafi'ah. Yang kedua adalah rizqan wasi'ah, rezeki yang luas. Yang ketiga syifaan, kesembuhan, min kulli da'in, dari segala penyakit, wasaqamin, segala sesuatu yang mencelakakan diri awak. Jadi itu awak minta. Jadi dari makanan awak makan, minta Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Wa minta kepada Allah Ta'ala berikan keberkahan pada rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami. Ujungnya adalah jago kami dari neraka. Arti pentingnya sumber makanan kau tadi. Kalau sumbernya halal, berarti tubuh awak kau bisa berhasil. Tapi kalau sumbernya haram, maka tampaknya adalah neraka. Kullu ma nabata minal haram fanaru aula biha. Segala sesuatu yang sumbernya dari haram tampaknya neraka. Mangko minta Allah kalau Ta'ala di dalam doa kamakan tu wa qina adzabannar. Jago kami, pelihara kami, jauhi kami dari azab neraka. Jadi Allah wa huwa yut'imu wa la yut'am. Allah yang memberikan kita rezeki. Qul inni umirtu an akuna awwala man aslama. Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan bahwa ada aku awal orang yang menyerahkan diri karena Allah. Jadi, aku lah disebutkan kok, katakanlah wahai Muhammad, aku sampaikan kepada umat, sesungguhnya aku diperintahkan bahwa ada aku awal orang yang menyerahkan diri aku karena Allah dari ini umat. Maka Nabi Muhammad yang pertama, awal orang yang menyerahkan diri kepada Allah, Islam kepada Allah. Wala takunanna minal musyrikin. Jangan jada engkau bahagian daripada orang yang musyrik. Jadi orang yang menyerah, menjadi orang yang pertama, menjadi orang yang awal menyerahkan diri kepada Allah, menjadi orang Islam, Muslim, dan jangan menjadi orang yang musyrik. Di ayat berikutnya, pendeknya ayat 5 balik, qul, katakanlah bali'ah, katakanlah inni akhafu in asaitu rabbi. Sesungguhnya aku ini takut jika aku durhaka kepada Tuhanku. Takatu Nabi Muhammad. Jadi disuruh Allah Ta'ala, wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu. Anir sampaikan.
Aku ini takut kalau sampai aku durhaka kepada Tuhanku. Kok Nabi Muhammad dijamin masuk surga? Dan beliau sendiri takut membuat maksiat. Kalau nyo takut nyo jago dirinya. Nyo pastikan semua tindakannya, perilakunya, ucapannya, perbuatannya dan segala macamnya terhindar dari kedurhakaan kepada Allah. Jadi takah tu bana caranya menjaga dirinya itu takutnya durhaka kepada Allah dengan menyembah Allah dan tidak menyembah selain Allah. Itu Nabi Muhammad dengan senantiasa beribadah menyembah Allah, terhindar jauh daripada beribadah daripada selain Allah. Takut Nabi Muhammad itu, takut aku jika durhaka aku akan Tuhanku. Karena konsekuensi dari durhaka, melawan, membangkang, membuat maksiat, yang takut azab yaumin azim. Karena konsekuensinya akan mendapat azab pada hari yang besar nanti, yaitunya hari kiamat. Jadi akan ada pembalasan bagi orang yang durhaka. Maka berdoa awak, melindungi awak kepada Allah Ta'ala, dan sampai awak menjadi orang yang melanggar syariat atau perintah dari Allah Ta'ala. Jadilah awak adalah orang yang patuh melaksanakan semua yang Allah perintahkan. Wa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.